Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas teknologi informatika, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai Microsoft Word. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu 10 bagian Microsoft Word. Bagian yang pertama adalah Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah menu yang berfungsi untuk mempercepat akses atau shortcut. Yang kedua adalah Ribbon. Ribbon adalah bagian yang memuat menu-menu utama pada Microsoft Word, yang berisi tombol-tombol perintah beserta fungsinya. Yang ketiga adalah Workspace atau lembar kerja. Workspace adalah bagian yang menampilkan tulisan dan bagian yang akan di-print. Yang keempat adalah Title Bar. Title Bar adalah baris yang berisi keterangan mengenai program dan nama dokumen yang sedang aktif. Yang kelima adalah Toolbar. Toolbar berguna untuk memberi perintah dengan mengklik tombol tersebut. Yang keenam adalah Scroll Bar. Scroll Bar adalah bagian dari tampilan Microsoft Word yang digunakan untuk menggeser halaman. Yang ketujuh adalah Window Management atau kontrol jendela. Window Management adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur tampilan jendela pada Microsoft Word. Yang kedelapan adalah Status Bar. Status Bar adalah bagian dari tampilan Microsoft Word yang berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang sedang terjadi di lembar kerja. Yang kesembilan adalah Ruler atau garis pedoman untuk menentukan margin atau batas indentasi paragraf maupun margin penulisan. Yang kesepuluh adalah Zoom In atau Zoom Out. Zoom in atau zoom out merupakan bagian yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran jendela dokumen. Materi yang kedua adalah 20 fitur dan fungsi pada Microsoft Word. Fitur yang pertama adalah Quick Style yang digunakan untuk menyimpan style favorit di Microsoft Word, mulai dari gaya tulisan, ukuran tulisan, atau bahkan warna tulisan. Yang kedua adalah Equation Toolbar. Equation Toolbar digunakan untuk menyelesaikan soal hitung-hitungan atau menuliskan rumus. Yang ketiga adalah Replace. Fitur Replace berfungsi untuk memperbaiki kata-kata yang dianggap salah. Yang keempat adalah View Side by Side dan Synchronous Scrolling. Fitur ini bisa digunakan sekaligus untuk membandingkan dua dokumen dengan isi yang berbeda-beda. Agar semakin mudah lagi, Anda bisa menggunakan fitur Synchronous Scrolling jika ingin scroll dokumen ke atas maupun ke bawah. Menariknya lagi, fitur ini bisa digunakan untuk scroll dua dokumen sekaligus secara bersamaan. Yang kelima adalah Translate Tool. Fitur Translate yang ada pada tab kalimat berfungsi untuk menerjemahkan kata atau kalimat. Fitur Translate menyediakan beragam bahasa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang keenam adalah Paste Option. Paste Option memungkinkan kita untuk mengcopy suatu teks dengan 3 pilihan. Biasanya, jika kita mengcopy dari website atau blog sebagai referensi, terdapat format web seperti link dan lain-lain. Tapi dengan adanya fitur ini, kita bisa mengcopy teks tidak sama dengan aslinya. Jadi, kita tidak perlu repot-repot merubahnya secara keseluruhan. Yang ketujuh adalah Pin. Fitur Pin ini berfungsi untuk menandai dokumen-dokumen penting. Yang kedelapan adalah Impact Dokumen. Impact Dokumen ini berfungsi untuk menjaga atau mengamankan dokumen. Tidak hanya mengamankan, fitur Impact Dokumen juga membantu Anda untuk mengedit atau menghapus kata maupun kalimat yang mengandung unsur sara sebelum mengirimkan dokumen. Yang kesembilan adalah Backstage View. Ini adalah tab baru yang diberi warna berbeda dengan tab lainnya. Fungsinya adalah sebagai pusat informasi dan kendali dokumen yang sedang dikerjakan. Yang kesepuluh adalah Picture Effect. Berfungsi mengatur berbagai efek di sini dan juga membuat efek transparan. Yang ke-11 adalah Navigation Pane. Fitur ini mirip seperti fitur pencarian, di mana Anda bisa dengan mudah dan cepat ketika menjelajah sebuah dokumen Microsoft Word yang panjang, berdasarkan judul dan subjudul bab.
Yang ke-12 adalah compare. Di fitur ini, kita bisa membandingkan dua dokumen antara dokumen yang original dengan dokumen yang telah kita revisi. Wah, tentunya saja fitur ini sangat berguna jika kita ingin membandingkan perubahan dari dokumen kita. Yang ke-13 adalah create PDF, berfungsi untuk membuat file berformat PDF. Yang ke-14 adalah citation, berfungsi untuk memudahkan kita membuat kutipan dan daftar pustaka secara otomatis. Yang ke-15 adalah mail merge, adalah fitur Microsoft Word 2010 yang dapat dipergunakan untuk membuat sebuah pangkalan data yang dapat disertakan pada surat untuk kemudian dicetak atau dikirim melalui email. Yang keenam adalah Table of Contents, fitur yang berfungsi untuk membuat daftar isi secara cepat dan mudah. Yang ke-17 adalah Auto Text. Auto Text adalah fitur Microsoft Word 2010 untuk menyimpan suatu teks yang terdapat di insert, sehingga apabila diperlukan di lain waktu kita tidak perlu mengetiknya lagi. Yang ke-18 adalah Thesaurus, adalah fitur Microsoft Word 2010 untuk mencari dan menampilkan padanan suatu kata atau sinonim, sehingga kita dapat menggunakan diksi yang tepat ketika membuat dokumen. Yang ke-19 adalah Page Numbering and Section. Page numbering digunakan untuk memberikan nomor halaman. Section adalah fitur untuk membagi satu dokumen yang terdiri dari beberapa halaman menjadi beberapa bagian untuk dibedakan nomor halamannya. Misal, halaman cover dalam kata pengantar, dan daftar isi ini diberi nomor halaman, angka Romawi 1, 2, dan seterusnya. Sementara halaman selanjutnya diberi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ke-20 adalah word count. Pada menu review terdapat toolbar baru yaitu word count. Fitur ini memungkinkan kita untuk menghitung jumlah kata, halaman, karakter, paragraf, dan lain-lain sebagainya. Demikian penjelasan dari saya mengenai 10 bagian-bagian Microsoft Word dan 20 fitur serta fungsinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.